Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam persaudaraan. Nah, di video kali ini teman-teman ya, saya mau bercerita pengalaman saya cara menjodohkan merpati pos, karena banyak ya yang info ke saya, kayak saya nanyain, bang kok burung saya dijodohkan tapi burungnya susah sekali nelur ya, sekalinya nelur dia nggak menetas ya, dan banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya. Bagaimana tahapannya itu menjodohkan burung merpati pos? Yang pertama teman-teman ya, usahakan burung itu jangan kondisi lagi mabung ya. Terus yang keduanya, kita lihat dulu burung itu burung yang udah tua atau enggak burung yang masih sangat muda ya, kita harus tahu itu. Nah, karena di situ kuncinya teman-teman ya untuk menjodohkan burung merpati pos. Nah, biasanya burung merpati pos yang lagi mabung itu akan sulit bertelur ya. Dia akan menunda bertelur karena dia posisi indukannya atau posisi jantan betinanya dia lagi mabung atau ganti bulu. Nah, walaupun berjodoh biasanya dia akan lama bertelur ya, sampai si indukannya ini selesai ganti bulunya. Nah, biasanya baru keluar lagi telur. Nah, untuk yang keduanya kita lihat dulu si indukannya ini udah tua banget apa enggak gitu. Nah, untuk menjodohkan burung yang udah tua ini memang agak sulit juga teman-teman ya, karena faktor usia juga. Terus reproduksi si betina pun jadi kurang bagus. Nah, biasanya kebanyakannya itu bertelur sih bisa ya, tapi ya telurnya itu cuman putih doang gitu, atau putih aja, nggak ada kuning-kuningnya atau nggak ada sel telurnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau burung-burung yang udah tua itu harus dibantu ya, biasanya dibantu sama kesuburan untuk merpati. Nah, yang saya bahas kali ini burung-burung merpati pos yang masih muda ya. Nah, untuk cara menjodohkannya itu teman-teman ya, teman-teman pilih dulu burung mana yang mau dijodohkan, jangan asal comot atau jangan asal ambil ya. Apalagi burung yang belum tahu, kita harus cermat banget ya memilih jantan dan betinanya. Jangan sampai kita menjodohkan itu betina-betina semua atau jantan-jantan semua ya. Nah, biasanya kalau burung-burung lagi benar-benar birahi walaupun betina semua, dia akan kayak jantan betina ya, biasanya dia berduaan terus di sarang, padahal itu betina semua. Dan ada juga jantan teman-teman ya, dia kalau udah terlalu birahi biasanya bekur-bekur aja di sarang berdua, padahal itu bisa jadi jantan semua ya. Nah, tentu kalau burung seperti itu ya susah bertelur ya, jadi dipastikan dulu jantan betinanya udah benar-benar itu memang jantan dan betina. Nah, tahap penjodohan awal itu harus gimana bang biar burungnya cepat bertelur? Nah, menurut saya teman-teman ya, cari dulu burung-burung muda, tapi jangan terlalu muda banget ya. Nah, kalau di kandang saya ini biasanya saya ngebreeding itu umur burung yang udah 2 tahun ke atas baru saya breeding. Sebelum umur 2 tahun ke atas biasanya ya kayak gitu aja, main-main ya, main ngawang makan gitu, nggak ada yang lain. Biasanya kalau udah umur 2 tahun, nah baru saya pilih untuk saya breeding ya. Nah, untuk tahap penjodohan ini teman-teman ya, jangan sekali-kali teman-teman menjodohkan burung posisinya lagi mabung. Nah, mabung itu seperti apa? Nah, mabung itu dia bulunya lagi pada copot ya atau pada lepas. Untuk burung merpati biasanya ya dari piikan dia akan copot dari tengah sini ya, nanti terus sampai akhir sini. Nah, ini membutuhkan proses lama teman-teman ya, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, bahkan lebih. Nah, setelah sampai sini beres, biasanya bulu ininya rapi juga nih. Nah, nanti kalau ini udah beres, dari bulu sini ke nah, dari bulu sini ke sini ya, ini juga sama 20 helai, dia akan copot juga nanti. Nah, biasanya itu umuran 1,5 tahun atau sampai 2 tahun dia baru full beres semua, ganti bulu ya, dari bulu sayap, bulu ekor, bulu leher, semua pokoknya. Nah, pas posisi lagi fit itu baru kita jodohkan. Biasanya kalau udah bulunya rapi dan burungnya lagi fit gitu, dia biasanya kalau udah berganti bulu itu udah mulai birahi ya.
Jadi kita menjodohkannya itu gampang, kita tinggal ketemuin aja, nggak lama dia nanti berjodoh dengan sendirinya ya. Nah biasanya dari tahap penjodohan atau tahap perkawinan itu jarak seminggu atau 2 minggu biasanya langsung bertelur. Nah untuk teluran pertama ya, yang apa, kita menjodohkannya dari pilihan ya, umuran 2 tahun atau 1,5 tahun misalkan. Nah biasanya teluran pertama itu ada yang netes, ada yang tidak ya, jangan heran. Dan kebanyakan pemain biasanya burung-burung yang apa namanya, yang pertama kali bertelur itu biasanya jarang-jarang ditetesin, katanya kurang bagus gitu, katanya kebanyakannya orang seperti itu. Tapi kalau di kandang saya, yang penting umur burung indukannya ini udah 2 tahun ke atas, biasanya walaupun teluran pertama tetap saya tetaskan teman-teman ya, seperti itu. Jadi diusahakan ngebreeding burungnya itu kondisinya lagi fit nih, kayak burung ini saya pegang, ini buat contoh aja ya, bukan saya mau sombong atau oh ini pada burung apa, burung bagus atau gimana, bukan ya. Ini belum kemana-mana dari piyik, dan ini sekarang bulunya udah rapi tuh. Ini buat contoh aja teman-teman ya. Jadi bulu yang udah rapi itu ya seperti ini gitu. Nah ini dia dengan sendirinya dia akan birahi sendiri karena dia udah merasa siap untuk punya anak ya, enggak dalam kondisi mabung. Nah biasanya burung dalam kondisi mabung itu ya, dia akan menunda untuk bertelur walaupun dia punya pasangan atau di satu ruangan atau satu kotak gitu ya, di dalam sarang berduaan. Tapi kalau kondisi bulu sayapnya dia lagi mabung, biasanya telurnya itu akan nunda ya. Kapan bertelurnya? Nah bertelurnya nanti setelah si bulunya rapi lagi gitu teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk ngebreeding burung itu kondisi burungnya lagi benar-benar sehat dan tidak mabung ya. Makanya kebanyakan kejadian atau yang bertanya kepada saya tuh di WA, di inbox, oh burung saya bang udah lama saya jodohin nggak bertelur. Coba pas saya lihat videonya, pas saya lihat ternyata burungnya lagi mabung, bulunya ini pada nggak rapi, di sininya lagi pada copot-copot, di sayapnya juga. Ya iyalah, kalau burung lagi mabung biasanya dia akan nunda bertelur gitu. Tapi kalau dia bulunya udah rapi, ya dia biasanya normal ya. Apalagi burung-burung muda gitu, biasanya seperti itu. Nah ada juga kejadian memang sulit bertelur ya, kondisi bulunya sudah rapi, semuanya sudah bagus lah istilahnya ya, bentuk badannya gitu, tapi dijodohin nggak keluar telur juga. Nah biasanya kejadian seperti itu. Ada juga yang dia masih stres atau juga ada gangguan di dalam tubuhnya ya, biasanya sih seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau saya nggak terlalu memperdalam ke situ, biasanya saya burung-burung yang susah bertelur itu burung-burung muda ya, enggak saya terlalu diteliti banget gitu ya, seininya aja gitu. Kalau saya misalkan burung udah rapi, udah mulus gitu, telurnya susah, udahlah biarin aja gitu. Kadang-kadang ya udah dia semaunya dia aja gitu ya. Saya breeding itu ya burung-burung yang memang burung-burung normal gitu, burung-burung umur 2 tahun kan reproduksinya masih bagus ya. Nah burung-burung seperti itulah, jadi kita ngebreedingnya ya kondisi burungnya lagi rapi ya, enggak lagi mabung. Nah biasanya itu cepat ya, enggak lama biasanya ya. Kendalanya itu yang sulit bertelur itu ya seperti itu gitu. Dia kondisi lagi mabung tapi maksain di anakin atau maksain di breeding, pengen cepat punya anaknya gitu ya, susah, akan sulit ya. Karena memang alamiahnya seperti itu burung gitu. Dia kalau lagi mabung, bulu sayapnya lagi ganti bulu, dia bertelur itu akan nunda. Nah, baru nanti setelah bulunya rapih lagi semua, baru burung mau nelur lagi. Memang dia siklusnya atau ilmiahnya memang seperti itu ya. Ada juga memang yang misalkan ada yang lagi copot di sini 1 atau 2 dijodohin, ada yang punya anak, ada bisa teman-teman ya. Cuman biasanya dari hasil anakannya itu jadi kurang bagus ya. Ada aja gitu ininya
kekurangannya. Nah, buat teman-teman yang baru-baru pelihara merpati pos atau baru banget ya menjodohin burung merpati, coba deh atau usahakan deh kalau misalnya burungnya lagi sobat bulu, usahakan dipisah aja dulu gitu di dua ruangan, jantan betina dipisah aja gitu. Nah, terus aja kita rawat ya sampai si burung itu bulunya udah benar-benar rapih lagi, mulus lagi ya. Nah, disitu akan kelihatan mana burung yang lagi mabung, mana burung yang sudah rapi bulunya. Nah, biasanya kalau bulunya udah rapi itu kelihatan ya, kalau jantan itu kelihatan banget ganteng gitu, bulunya mengkilat gitu. Betina pun sama ya, seperti itu gitu. Terlihat cantik, bulunya rapi banget. Nah, itu biasanya setelah selesai tahap seperti itu atau tahap ganti bulu itu, begitu kita ketemuin nggak lama lagi langsung berjodoh teman-teman ya. Saya yakin itu nggak lama dia akan langsung jodoh. Nah, setelah penjodohan itu seminggu atau 2 minggu kemudian keluar telur gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita ngebreedingnya bulunya lagi rapi, badannya lagi fit, hasil anakannya pun nanti akan bagus-bagus seperti itu ya. Nah, yang lebih mudah lagi teman-teman ya, kita punya kandangnya memang agak besar, terus jantan dan betina kita pisah. Jadi ruangan jantan semua, betina semua. Terus kalau kita mau menjodohkan, kita tinggal ambil aja betinanya, kita ambil yang bulunya udah rapi, jantannya pun kita ambil yang bulunya udah rapi, kita ketemuin. Biasanya nggak lama banget itu udah langsung berjodoh dan kawin ya. Nanti selesai breeding, udah beberapa kali anakan, kita pisah lagi, kita istirahatkan lagi untuk ganti bulu. Nanti bulunya udah mulus lagi, baru ketemuin lagi gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan aja video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang baru-baru pelihara merpati pos, baru-baru menjodohkan burung merpati pos, biar burung merpati posnya itu gampang bertelurnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami ya teman-teman yang baru pelihara merpati pos. Jadi kita jangan memaksakan burung untuk pengen cepat-cepat bertelur nih, kita harus tahu dulu kondisi burung itu seperti apa. Apakah burungnya lagi sakit, apakah burungnya lagi mabung, apakah burungnya memang terlalu tua jadinya akan sulit bertelur. Jadi kita harus sabar dan telaten. Udah kita rawat aja teman-teman. Kalau misalkan burungnya lagi mabung, kita rawat aja dengan telaten, dengan sabar. Nanti kalau udah dia rapi bulunya, dengan sendirinya dia akan birahi sendiri ya. Nanti kita ketemuin pun nggak lama dia akan berjodoh seperti itu ya. Nah, kayak burung ini nih, ini yang saya pegang, ini burung udah umuran 1,5 tahun sekarang ya. Ini kalau dijodohin udah bisa ini, soalnya ini bulunya udah rapi banget. Ini kalau keluar kandang pun dia udah lenje nih, udah kalau ada jantan dia bekur-bekur, dia suka nyamperin ya, dia pengen dikawin teman-teman. Ini udah lenje banget nih burung, ini pertanda burung udah siap nih atau udah birahi gitu. Dia posisi bulunya udah nggak mabung, makanya dia akan lebih siap punya anak. Nah, kalau kondisi indukannya lagi mabung terus punya anak, nah nanti dia akan berbagi ya, karena dia kan butuh vitamin untuk menumbuhkan bulu dia supaya rapih lagi. Itu kan membutuhkan nutrisi ya, vitamin segala macam, pokoknya dari biji-bijian. Begitu dia punya anak, dia harus berbagi ke anaknya juga, kebutuhan badan dia sendiri gitu. Jadi dia kalau menurut orang sih repot ya. Nah, daripada dia harus membagi seperti itu, dan akhirnya dia menunda bertelurnya. Jadi menunda, selesai dulu dia ganti bulu, udah selesai baru dia bertelur. Biasanya sih siklusnya sih seperti itu yang saya tahu ya. Oh, kamu pengen keluar terus, pengen keluar terus ya, nggak mau dipegang ya. Main sana.